di bawah apa ya, di bawah 1000-an lah kira-kira ya. Nah, dari ini kita bisa lihat ya komponennya apa saja. Ada yang bisa sebut? Panel ya, ya di situ sudah ada keterangan. Ada panel surya. Kemudian ada charge controller. Kemudian ada baterai ya, penyimpanan, ada baterai, dan kemudian ada inverter. Nah, inverter ini dibutuhkan untuk menyuplai beban apa? AC atau DC? AC ya. Jadi PLTS menghasilkan listrik DC, listrik arus searah. Jadi kalau misalnya nanti mau listriknya untuk alat-alat yang AC ya, listrik bolak-balik ya, berarti kita butuh inverter di situ. Gitu kan? Kita butuh inverter. Kalau misalnya ada sistem solar home system ya, semuanya DC. Berarti kalau semuanya DC kita enggak perlu inverter. Iya, jadi ini sangat variatif ya. Di lapangan itu banyak penyesuaian. Jadi ini contoh saja, contoh kalau dia menggunakan inverter. Tapi ada banyak di lapangan jenis solar home system tidak menggunakan inverter gitu. Jadi semua pakai sistem DC. Contoh misalnya beban apa itu? Beban lampu kan banyak yang lampu 12 volt kan banyak gitu. Itu bisa langsung ke lampunya ya, tapi jangan bukan lampu 220 ya. Dia jenisnya beda. Misalnya terus nyalakan TV. TV kan selama ini kan 220 kan. Tapi banyak di lapangan itu TV itu bisa diubah jadi pakai TV 12 volt atau TV 24 volt begitu. Seperti itu. Jadi tergantung ya, tergantung kebutuhan yang diinginkan gitu. Nah, itu berarti ketika kita memilih solar home system, nah nanti gimana nih menentukan ukurannya ya? Gimana menentukan ukurannya? Misalnya tipe ini yang akan kita rancang misalnya. Bagaimana menentukan? Oh, panelnya sekian. Oh, akinya sekian. Oh, charge controllernya sekian. Inverternya sekian. Gimana cara menentukannya? Apakah kita pilih saja begitu atau seperti apa? Ada hitungannya ya. Ada hitungannya juga. Nah, caranya gimana hitungannya? Nah, nanti kita lihat lah ya. Mau jenisnya apa, semua berdasarkan hitungan. Gitu. Kita coba-coba saja ya. Kalau coba-coba ya nanti bisa gagal kayak gitu atau tidak mencukupi. Gitu ya. Nah, ini yang pertama, solar home system. Jadi di situ ada inverter, tapi juga kemudian bisa kita dapati tidak menggunakan inverter kalau bebannya langsung DC. Ya, oke. Ada pertanyaan? Masih gampang ya. Nah, kedua, PLTS yang terpusat atau komunal. Kira-kira gambarnya kayak gini. Biasanya kapasitasnya lumayan ya, lumayan besar. Terdiri dari apa saja komponennya? Panel surya, pasti panelnya ada ya. Pasti panel ada, enggak mungkin panel enggak ada. Kalau enggak ada panelnya, listriknya mau dari mana? Gitu. Panelnya, terus kemudian apa lagi di situ? Di gambar itu apa saja? Panel, kemudian ada baterai, ada enggak? Baterai ada ya. Tadi ini masuk kelompok off grid.
tipe kelompok off-grid itu punya baterai, punya aki, punya tempat penyimpanan. Yang on-grid tidak punya baterai. Itu aja membedakan dua kelompoknya itu. Gitu ya. Nah, ada baterai apalagi di situ ada? Kalau ada baterai berarti harus ada charge controller. Terus mau atur pengisian aki gimana? Baterai gimana kalau ada alat itu? Jadi harus butuh charge controller. Terus apa lagi? Apa lagi kira-kira? Inverter harus ada enggak? Harus ada inverter ya. Jadi inverter harus ada. Ini ada di sini gambarnya. Ini. Ini inverter, ini baterai. Yang ini apa ini? Charge. Ya. Terus apa lagi? Di sini apa ini? DC. Ini apa lagi di sini? Sistem pemantauan, monitoring ya. Apalagi semua itu dipasang atau disimpan di dalam rumah pembangkit. Jadi cirinya biasanya panel surya dipasang di atas permukaan tanah, ya. Kemudian di situ ada rumah pembangkit. Di dalam rumah pembangkit komponen-komponen ini diletakkan, dipasang. Ada baterainya, ada charge controllernya, ada inverternya, ada panel-panelnya yang lain ya, panel DC dan panel AC-nya di dalam. Gitu. Kemudian di bagian luar dari rumah pembangkit, ya pasti kita akan temui panel suryanya. Ya. Ada panel surya, kemudian ada grounding. Ini ada. Dan untuk pentanahan ya, penangkal petir ya. Penangkal petir, nanti sambung ke sistem pentanahan. Dan ada trafo. Biasanya ada trafo. Ya. Ada juga yang tidak pakai trafo. Tergantung. Nanti tergantung. Ada yang pakai trafo, ada yang tidak pakai trafo. Seperti itu. Jadi ini di lapangan macam-macam ya konfigurasi. Kalau dia jaraknya dekat dari rumah pembangkit sini, biasanya langsung disalurkan saja. Tidak pakai trafo lagi. Jadi langsung disalurkan ke beban tegangan rendah. Jauh. Ya. Berarti nanti dia disambung ke sistem tegangan 20 V. Nah, ini kan listriknya dari inverter ini kan rata-rata 220 ya. 3 fasa 220 380. Jadi listrik keluar dari inverter sebesar itu. Nah, kemudian nanti untuk kalau misalnya letak lokasinya ini agak jauh begitu ya dari rumah pemukiman, berarti biasanya pakai trafo dulu. Nanti pakai trafo masuk ke jaringan 20 kV, nanti baru diturunkan lagi untuk masuk ke penyambungan ke rumah-rumah. Seperti itu ya. Nah, ini modelnya PLTS komunal atau yang terpusat. Biasanya kapasitasnya macam-macam. Saya dapati di lapangan ada yang ukuran 100 kW, 100 kWp, ada yang sampai 400 kWp, ya, ada yang 50 kWp, macam-macam. Tergantung nanti di lapangan. Saya dapati yang kapasitas 30 kWp itu tidak pakai trafo. Jadi ada di pedalaman Papua itu 30 kWp, tapi tidak pakai trafo. Nah, kalau pakai trafo rata-rata. Jadi tergantung ya di lapangan. Nah, itu jenisnya
untuk yang terpusat atau komunal.